Gini, Kan saya mau tanya baru sama kita kamu. ikut Gini, hadis. hewan aja, hewan, mau nggak minum air kencingnya sendiri? Ya nggak tahu ya. Loh, gimana sih kamu? Kamu sudah berapa tahun hidup di dunia Ya, ini? hewan. Sebentar, Faiza, kamu sudah berapa tahun hidup di dunia ini? Aku sekarang udah 36 tahun. Oke, 36. Selama 36 tahun, adakah kamu lihat hewan minum air kencingnya sendiri? Ya, nggak tahu Tidak sih. Aku ada. jarang Nah, merhatiin. sekarang hewan saja tidak mau minum air kencingnya sendiri. Ah, sekarang Muhammad malah nyuruh minum air kencing hewan, betul? Sekarang aku tanya balik. Nah, gimana sih? Sekarang Abang udah ngomong. Oke, sekarang aku mau berarti tanya kamu mau balik. ikut nggak minum air kencing onta juga kalau sakit? Kalau untuk pengobatan why not? Kenapa enggak kan? Berarti Kita oke baik, coba katakan, saya muslimah. Kalau saya sakit, saya mau minum air kencing onta. Silakan. Saya seorang muslimah, kalau saya sakit dan kalau emang harus minum air kencing onta untuk penyembuhannya, saya terima karena itu ajaran dari Oke, berarti kamu bersedia Dari minum air kencing onta? Karena begini, Sebentar, berarti kamu bersedia minum air kencing onta? Sebentar, sebentar, Faiza, berarti kamu bersedia untuk minum air kencing onta? Gak apa-apa, kalau untuk obat gak apa-apa. Yang penting Bersedia. Rasulullah ya. Rasulullah Oke, yang baik, dulu. terima kasih. Kalau selain- Jadi teman-teman selain ya, Rasulullah, bagi teman-teman yang berminat untuk meminum air kencing onta, boleh menghubungi siapa? Kalau untuk pengobatan begini Bang, yang haram aja seperti alkohol ya, untuk pengobatan diperbolehkan ya di dunia medis ya. Sebenarnya di Islam nggak boleh ya minum minuman beralkohol ya, mabuk-mabukan. Tapi di dunia medis boleh karena apa? Oke, Ada jadi sebab. sebaiknya Nah, umat seperti muslim, itulah. sebaiknya Nah. umat muslim kalau sakit minum air kencing onta, betul? Kalian kait-kaitkan Muhammad itu kepada kekristenan, kait-kaitkan Muhammad kepada Yesus, seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah ini teman-teman banyak yang ngomong uncup live. Saya sudah bilang teman-teman, ini yang datang ini malah ngomong bahas-bahas yang lain. Saya bilang kalau kalian bener-bener mau ngikutin teknik saya ya, nggak usah bahas-bahas, tanyakan si Nagita aja. Masih aja ada orang yang bengak malah bahas-bahas yang lain. Tanya kalau ketemu Uncup, tanyain Nagita. Ya. Ayo. Oke, saya naikkan lagi ada Yuli. Ya, selamat malam saudari Yuli. Aduh, naik lagi lah aku di Komala Bang ya di sini Bang. Kepencet Ya, tadi Muslim. Bang. Enggak Kristen aku Bang, sorry kepencet Bang. Oke, Maaf, saya Bang. turunkan ya. Saya turunkan. Oke. Kita kasih naik ada Ibnu Kalam. Waduh, sudah naik kembali nih Ibnu Kalam. Oke. Ya, silakan nyalakan kamera Pak Ibnu Kalam. Selamat malam. Ya, silakan Pak Kalam. Tidak kedengaran suaranya, Tidak kedengeran suara saya.
Halo, gimana sekarang Pak Kalam? Suaramu di mute. Enggak, sudah suara saya kedengaran nggak teman-teman? Oh, nampaknya suara Pak Kalam ini yang nggak dengar. Oke, Pak Kalam. Coba Pak Kalam saya turunkan dulu, kemudian naik lagi ya. Ya, Pak Kalam kayaknya yang dia yang masalah. Masa saya yang dibisukan? Suara saya. Oke, kita kasih naik ada Budi Santos. Budi Santosa. Santoso. Oh iya, Budi Santoso. Iya, selamat malam Budi Santoso. Halo? Halo? Oke, baik ya, saya turunkan ya. Kalau sudah saya naikkan, saya sapa, tapi tidak mau naik, saya turunkan. Oke, ada Mas Zul. Mas Zul. Iya, selamat malam. Selamat malam Bang. Iya, silakan nyalakan kamera Anda, Mas Zul. Iya, agak naik sedikit Mas Zul ya, biar kelihatan. Jangan Oke, Bang. seperti malu-malu begitu menutup-nutupi. Jangan separuh Bang, agak naik sedikit Bang. Agak naik sedikit. Nah, gitu kan keren, cakep. Ya, silakan Bang. Tapi jangan terlalu Outputnya naik tadi, juga Bang. Bang. Maksudnya sejajarkan gitu loh Bang. Ya, Anda seorang Muslim, Mas Zul. Temanya? Iya Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Mas Zul. Sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Baru datang Bang. Baru datang. Iya, Mas Zul. Saya ini sebenarnya memanggil kalian ini, ya, salah satunya Anda, supaya Anda itu, ya, mengerti sedikit kebenaran lah. Menurut Anda, minum air kencing itu, menurut Anda itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang menjijikkan? Emang ada datanya ya Bang? Masalah apa? Minum air kencing onta? Iya. Menurut Anda ini minum kencing onta ini menurut Anda ngikutin siapa ini? Ya itu kan buat perbuatan Abang. Cuma kan kalau ada datanya baru saya bisa percaya. Buatan saya. Oke, baik ya. Kita sabar teman-teman ya. Kalau ada umat muslim ingin benar-benar tahu, kita kasih tahu. Karena banyak umat muslim yang nggak tahu ini. Karena saya sudah pernah bilang, salah satu alasan orang masih Islam tuh karena dia nggak ngerti ajaran agama Islam. Nah, coba Abang baca, silakan. Diriwayatkan dari Anas. Silakan Bang, dibaca Bang. Orang dari suku ini. Bersuara Bang, bacanya bersuara. Diriwayatkan. Ini sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Oh, ini kan Minum. karena sakit Bang. Oh iya, karena sakit. Betul, memang dalam konteksnya karena sakit. Jadi, Anda setuju ya bahwa Muhammad menyuruh orang yang sedang sakit itu untuk minum air kencing onta, betul? Ya itu di situ memang dibetulkan karena Iya, dia oke. obat. Kalau misalnya kamu masih ragu-ragu, coba kamu dengarkan ini ya, dengarkan. Nih. Pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat ya. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena Sebagai kita obat. sebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta. Oke, Oke. Sekarang gini, kita sudah dapatkan informasi tersebut bahwa betul orang yang sakit disuruh Muhammad untuk mendatangi kandang onta dan meminum air kencingnya. Anda setuju ya? Abang sebenarnya bisa memahami nggak Bang? Gimana? Itu di zaman Nabi Muhammad kan Bang, itu kan belum ada medis Bang. Itulah obatnya, mungkin air kencing unta itulah yang untuk diminum biar supaya sembuh Bang kalau demam begitu kan. baik. Kalau zaman sekarang Bang, ini kan udah zamannya banyak medis Bang, banyak obat. Oh, berarti ajaran Muhammad udah kadaluarsa.
Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Hasil-hasil yang dihasilkan oleh orang-orang kafir atau yang disanjurkan oleh Nabi? Mana yang lebih baik? Ya, itu dianjurkan Nabi, Bang. Itu dianjurkan Nabi, Nah Bang. kan Tapi mau bukan- ngeles kan mereka ini ngeles. Dengerin Bang ya, dengerin. Kalau ada orang Jepang, ada orang Kristen menemukan obat-obatan dan lain sebagainya, manakah yang lebih baik? Yang diperintahkan Muhammad atau yang ditemukan oleh orang kafir? Yang diperintahkan Muhammad lah, Bang, lebih baik. Oke, berarti kalau umat muslim kalau sakit, minum obat hasil temuan orang kafir atau minum air kencing onta? Nggak seharusnya kita minum air kencing onta, kan nggak Bang. mau kan? Kenapa kamu tidak percaya bahwa dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik? Kamu malah ngikuti orang kafir. Kenapa? Dari mana orang kafir, Bang? Sekarang saya Kita ikuti tanya, siapa, Bang? kebiasaannya siapa kalau sakit minum obat-obatan? Kebiasaannya orang pengikut Muhammad apa kebiasaannya orang kafir? Meninggal dunia. Abang pertanyaan abang menjebak. Abang pertanyaan Kok menjebak. bukan menjebak, Bang? Di dalam ajaran agama Islam yang terbaik, yang paling utama, lebih daripada apapun, itu adalah Ya, benar. mengikuti suri tauladan mereka, betul? Betul. Kalau Muhammad memerintahkan maka kalian harus sami'na wa ta'na, betul? Betul. Apa itu sami'na wa ta'na? Ya udah lanjut aja, Bang. Wah, nggak tahu kan? Makanya saya bilang banyak orang Islam ini sok-sok ngarap sami'na wa ta'na, ditanya artinya kagak tahu. Pantesan aja tidak ngobrol kagak nyambung. Artinya sami'na wa ta'na itu kami mendengar dan kami taat. Oh iya, Nah, sekarang kalau Muhammad memerintahkan untuk meminum air kencing onta, maka seharusnya seorang muslim mengikuti atau tidak, sami'na wa ta'na atau tidak? Ya bisa. Ya kita kalau Sami'na wa ta'na. Jadi Bang, kalau ada umat muslim sakit, maka sesuai dengan perintah Muhammad, minum obat apa minum air kencing onta? abang ini pikirannya dangkal. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut, betul? Betul. Ah, sekarang kaum apa yang kalau sakit dia minum obat? Minum kita kan minum zaman sekarang, minum Paramek, minum Dekolgen. Itu ajaran siapa? Itu zaman dulu nggak ada, Bang. Abang ini bisa paham nggak? Dia nggak nyambung nih teman-teman. Jadi dia sudah tidak percaya lagi dengan ajaran Muhammad, teman-teman. Ya sudah, silakan. Bagaimana jawaban Anda? Silakan. Ya, sekarang saya boleh tanya abang nggak? Saya boleh nanya sama abang nggak? Bang? Mana manusianya nih? Saya suruh bicara, kok nggak bicara? Gimana? Silakan bicara. Saya boleh nanya sama abang nggak? Ini selesaikan dulu ini masalah kencing ini gimana? Ya udah, ya itu kan anjuran Nabi Muhammad, Bang. Setiap orang sakit di Kenapa zaman Anda dulu. tidak mau mengikuti? Mau ikut? Loh, kalau kita di Indonesia, Tidak Bang, mau kita demam. ikut. Apakah Anda merasa jijik dengan ajaran Muhammad? Bang, sekarang abang pikir loh. dia sudah malu-malu. Bang, saya mau Sebentar, ngomong. Bang, Abang- sebentar. Mas Jul, gini. Akibat ikut Muhammad, orang ini minum pipis onta. Mau ikut? Iya, kalau cuma itu obatnya kita ikuti, Bang. Kalau itu emang obatnya. ikut. Oke. Jadi Anda setuju kalau umat muslim kalau sakit minum air kencing onta?
Setuju lah kalau di Setuju. zaman dulu. Oke, jadi menurut Anda harus digalakkan ya. Sebentar, Bang. Ini sebentar. Menurut Anda harus digalakkan bahwasanya di rumah sakit Islam harus disediakan kencing onta sesuai dengan sunnah Rasul, betul? Kalau sunnah itu bang nggak kita ikuti juga nggak masalah bang. Bang, sesuai dengan perintah Muhammad, kalau orang sakit, ya, maka dia minum air kencing onta, betul? Ya benar. Ah, berarti Anda setuju di rumah sakit Islam harus disediakan kencing onta sesuai dengan perintah Muhammad, betul? Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini tetap menjadi edukasi bagi kita semua dan kita sudah mendengarkan bagaimana diskusi Edis dengan saudara kita, para polemikus ya, yang dimana mereka membahas kencing onta malam ini teman-teman. Nah teman-teman, terkait apa yang disampaikan oleh Edis dan mencoba mempertanyakan kepada mereka bagaimana tentang kencing onta itu, apakah bisa diminum kalau memang dalam keadaan sakit, tetapi ada yang mengaku bahwa itu adalah obat dan memang layak untuk minum kalau dalam keadaan sakit. Nah teman-teman, dan itu sudah viral di beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa oknum ya, ini beberapa oknum yang pergi ke daerah timur tengah sana, dan kemudian mereka mencoba pamerkan suatu pertunjukan ya untuk meminum air kencing onta itu. Mereka menampungnya dalam bentuk botol seperti model botol aqua dan kemudian mereka mencicipinya teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya itu tidak pernah jadi masalah bagi kita, itulah ajaran mereka dan biarlah kita bisa menikmati ajaran kita sesuai dengan Alkitab kita, bagaimana perintah Yesus untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.